Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di menit-menit yang istijabah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 hari dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 1 hari untuk disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebut hari Jumat di dalam Al-Quran, dan bahkan dijadikan sebagai nama surat. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Maka sering disebutkan bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Dari berbagai macam solat-solat sunnah yang kita kerjakan, baik itu salat sunnah yang mutlak maupun yang muqayyad, baik itu salat sunnah yang rawatib maupun yang non rawatib, dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan satu solat sunnah, yaitu solat tahajud. Dan memang solat tahajud adalah solat yang paling istimewa dibandingkan solat-solat sunnah lainnya. Bahkan satu-satunya solat sunnah yang diwajibkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat tahajud. Maka sering kita dengar solat tahajud disebut dengan Sayyidun Nawafil, rajanya solat-solat sunnah. Kemudian dari 12 bulan dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hanya satu bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan bulan Ramadan. Allah tidak menyebutkan bulan-bulan yang lainnya, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan bulan Rajab, padahal bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan bulan Zulhijjah, padahal bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan adalah bulan yang mana turunnya Al-Quran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Mawasimil Khair, beliau mengatakan, inna min asbabi mudha'afil ujur salasa, sesungguhnya di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal ibadah seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah syaraful makan, karena kemuliaan tempat orang yang melakukan ibadah tersebut. Mengajikah ia, salatkah ia, sedekahkah ia, ketika dilakukan di tempat yang Allah muliakan, maka Allah melipat gandakan pahala ibadahnya. Contohnya adalah di Mekah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Masjidil Haram, satu kali salat di Masjidil Haram, mi'atu alfi salah, maka pahalanya seperti 100.000 kali salat di tempat-tempat yang lainnya. Salatun fi Masjid Nabawi, satu kali salat di Masjid Nabawi, maka pahalanya adalah alfu salah, 100.000 di tempat yang lainnya. Kemudian salat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 dibandingkan di tempat yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan tempat yang mana kita melakukan ibadahnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga mengatakan, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan Ramadan di Mekah, di kota suci Al-Mekkah Al-Mukarramah, kemudian fasoma, kemudian dia berpuasa, faqama, kemudian dia salat, maka kataballahu lahu mi'atu alfi siyam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan untuknya 100.000 kali puasa di bulan Ramadan di tempat-tempat yang lainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaraful makan, karena kemuliaan tempat ini sifatnya terbatas. Tidak semua orang yang bisa, yang mampu melakukan tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebab yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala ibadah kita, yaitu syaraful amil, karena kemuliaan orang yang melakukan ibadah tersebut. Dan ini juga sifatnya terbatas, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para sahabat. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam hadisnya yang sahih, dikatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
bahwa ma adraka law anfaqa ahadukum, walaupun kalian bersedekah, berinfak misla jabala Uhudin, sebesar gunung, dan itu semuanya dari emas, maka ma adraka, kalian tidak akan mampu menyamai bahkan setengahnya infaknya para sahabat. Kalaulah yang pertama tadi sifatnya terbatas dan yang kedua terbatas, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebab yang ketiga, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita, dan ini sifatnya tidak terbatas, yaitu syarafuz zaman, karena kemuliaan waktu kita melakukan ibadah tersebut. Kalau di luar Ramadan, maka ada waktu-waktu tertentu yang mana Allah Subhanahu wa taala istimewakan, tetapi di bulan Ramadan maka semuanya adalah waktu yang istimewa. Ini adalah bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah khusus kepada para sahabat untuk memotivasi di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim, ini bulan Ramadan, bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana ada di dalamnya satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu farido. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wa qiyamu lailihi tatawuan, dan kita dianjurkan untuk solat malam, dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan agar kita terpilih sebagai hamba-hamba yang dimasukkan ke surganya Allah dan dibebaskan dari api neraka. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka pahala ibadah-ibadah sunnah dijadikan pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang man adda faridatan, barang siapa yang beribadah ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwahu, maka Allah lipat gandakan seperti kita beribadah wajib 70 kali di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ini bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kesabaran, dan orang-orang yang sabar di bulan Ramadan ini maka tidak akan mendapatkan ganjaran melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man fattara sha'iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana maghfiratun li dzunubihi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, plus dan dia juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yubtiru, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu memberi makan orang-orang yang berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, yu'tillahu sawab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sama. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, walau bitamroh, walaupun hanya dengan sebiji kurma, maka dia juga sama pahalanya, mendapatkan pahala diampuni oleh Allah dan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Walau bisyurbatin min ma, walaupun hanya dengan segelas air, walau min mazaqqati laban, walaupun hanya dengan segelas susu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asba'a sha'iman, barang siapa yang memberi kekenyangan orang yang berpuasa, memberi makan sampai kenyang orang yang berpuasa, maka saqallahu min haudi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazma'u hatta yadkhulal jannah, dan barang siapa yang meminum telaganya, air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan sampai dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Ramadan, hari-harinya adalah hari yang paling mulia,
malam-malamnya adalah malam-malam yang paling mulia. Di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan berkumpul, ketaatan-ketaatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kata Rasulullah, fa'aksiru, perbanyaklah min syahadati alla ilaha illallah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, fatastaghfiruna, perbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surga. Memohon kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah hamba-hambamu yang salat ini, hamba-hambamu yang berpuasa ini agar menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.